Jangan pernah menganggap remeh istri yang diam dan sabar. Karena sekali kesabarannya habis dan dia memutuskan bertindak, air mata penyesalanmu pun tidak akan ada harganya. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Banyak orang bilang, aku tinggal di surga. Bagaimana tidak? Rumahku besar, megah, di kawasan elit Cilandak. Temboknya tinggi menjulang, dengan taman yang rumputnya lebih rapi dari rambutku pas bangun tidur. Tetangga di kompleks ini kalau ketemu aku pasti senyumnya manis sekali, sambil bilang, "Mbak Kinan beruntung banget, ya." Aku hanya bisa membalas senyum itu. Senyum yang rasanya palsu sekali. Mereka tidak tahu, di balik pagar yang kokoh ini, ada hati yang rasanya sudah lama retak. Di rumah ini, aku hidup bersama Mas Bagas, suamiku. Kami tidur di ranjang yang sama. Ukurannya 3 meter kali 3 meter, saking besarnya. Tapi setiap malam, rasanya aku tidur di kutub utara dan dia tidur di Afrika. Dingin sekali. Jarak kami mungkin hanya sejengkal, tapi rasanya terpisah ribuan kilometer. Pagi ini, seperti pagi-pagi sebelumnya, aku sudah sibuk di dapur sejak subuh. Aroma nasi goreng udang kesukaan Mas Bagas memenuhi ruangan. Aku juga membuatkan teh pahit hangat untuk Ibu Ratna, mertuaku. Ya, di surga palsu ini, aku tidak tinggal sendirian. Ada Ibu Ratna, yang sepertinya memegang kunci surga dan neraka di rumah ini. Beliau sudah duduk di meja makan, memakai daster satin warna ungu. Wajahnya ditekuk, mungkin lebih kusut dari lap yang baru kupakai. Aku meletakkan teh pahit itu di depannya. "Pagi, Bu." Ibu Ratna hanya bergumam. Matanya melirik piring nasi goreng yang kusajikan untuk Mas Bagas. "Kamu masak nasi goreng lagi, Kinan? Apa tidak ada menu lain? Minyak semua itu." Aku diam saja. Padahal aku tahu persis. Kemarin lusa beliau menghabiskan 4 potong bakwan goreng dari tukang gorengan depan kompleks. Katanya, hilaf. Mungkin minyak di nasi gorengku beda kasta dengan minyak abang gorengan. Mas Bagas turun dari tangga. Dia rapi sekali. Kemeja biru langit yang kusetrika tadi malam terlihat licin sempurna. Tapi wajahnya? Dia duduk, langsung meraih ponselnya. Senyumnya terkembang sedikit. Entah apa yang dia lihat di layar kecil itu, tapi jelas bukan wajahku. "Mas, sarapan dulu," tegurku pelan. Dia hanya mengangguk, tangannya menyendok nasi goreng, tapi matanya tidak lepas dari ponsel. Aku merasa, aku sedang bersaing dengan benda pipih bercahaya itu. Dan jelas, aku kalah telak. Tadi malam ibu mimpi, Bagas. Ibu Ratna tiba-tiba membuka suara. Ini dia. Kaset rusak favoritnya akan segera diputar. Aku sudah hafal dialognya di luar kepala. "Mimpi apa, Bu?" tanya Mas Bagas, masih sambil tersenyum ke arah ponselnya. "Ibu mimpi gendong cucu. Lucu sekali, gemuk, putih bersih, kayak anak bule. Kapan ya Ibu bisa gendong cucu beneran?" Aku yang sedang menuang air putih, rasanya ingin menyiramkan air ini ke pot bunga di pojok ruangan. Ini adalah sindiran bulanan. Harian. Seolah-olah aku ini sengaja tidak mau punya anak. Seolah-olah membuat anak itu semudah membuat adonan bakwan. Cukup diaduk, digoreng. Jadi, aku menarik napas. Sabar, Kinan. Sabar itu hadiahnya surga. Walaupun surgaku yang sekarang rasanya panas sekali. Mas Bagas akhirnya meletakkan ponselnya. Dia menatap ibunya. "Doakan saja, Bu." "Doa terus. Usaha juga dong," semprot Ibu Ratna. Matanya kini beralih menatapku. Tatapan tajamnya seolah memindai diriku dari atas ke bawah. "Kamu itu, Kinan. Coba diurus badannya. Minum jamu ini, jamu itu. Jangan cuma diam saja. Wanita itu kodratnya yang melahirkan. Kalau tidak bisa, apa gunanya?" Jeb.
Rasanya ada pisau tak terlihat yang menusuk tepat di ulu hatiku. Apa gunanya? Jadi selama ini, aku yang memasak, membersihkan rumah, mencuci bajunya, memastikan beliau minum obat tepat waktu. Itu semua tidak ada gunanya? Aku hanya bisa tersenyum pahit. Iya, Bu. Nanti Kinan coba lagi. Di tengah suasana tegang itu, Ibu Ratna tiba-tiba tersenyum cerah. Wajahnya yang tadi kusut macam kertas bekas bungkus terasi, mendadak bersinar. Ah, Ibu jadi ingat Ranti. Nama itu disebut. Ranti, sekretaris Mas Bagas di kantor. Wanita yang menurut Ibu Ratna adalah definisi sempurna. Kemarin Ranti kirim Ibu bolu lapis legit. Ya ampun, Kinan, enak sekali. Lembut, tidak serat, manisnya pas. Dia itu memang pintar. Sudah cantik, pintar kerja, pintar ambil hati orang tua lagi. Puji Ibu Ratna melambung tinggi. Aku teringat bolu buatanku minggu lalu. Bolu pandan. Aku membuatnya pakai resep terbaik dari internet. Mengembang sempurna. Wangi. Tapi komentar Ibu Ratna, ini bolu apa bantalan kursi? Keras sekali. Padahal bolu itu empuk sekali. Mas Bagas, yang tadi diam saja saat aku diserang soal anak, kini ikut menimpali. Oh iya, Ranti memang hebat. Pekerjaan di kantor beres semua sama dia. Luar biasa. Kompak sekali mereka memuji wanita lain di depan istri sah yang sedang memegang sendok nasi. Rasanya ingin kucampur saja nasi goreng ini dengan sambal 1 botol penuh. Sarapan pagi itu terasa seperti siksaan. Aku lebih banyak diam, menelan nasi yang rasanya seperti kerikil. Rumah ini besar, tapi aku merasa sangat sempit. Aku merasa seperti tamu yang tidak diundang, yang kehadirannya hanya ditoleransi karena, entahlah, mungkin karena aku masih punya 2 tangan untuk bekerja. Mas Bagas selesai sarapan. Dia tidak bilang terima kasih. Dia hanya mengelap bibirnya dengan tisu, lalu menyambar tas kerjanya. Dia mencium tangan Ibu Ratna dengan takzim. Lalu, dia berjalan melewatiku. Melewati begitu saja. Mas, panggilku. Dia berhenti, menoleh sedikit. Apa? Nanti malam pulang cepat? Aku mau masak sup iga kesukaan Mas. Ini adalah usaha terakhirku untuk mendapatkan sedikit perhatian. Dia tampak berpikir. Lihat nanti. Lagi banyak kerjaan. Kerjaan. Kata ajaib yang selalu jadi alasannya. Kerjaan. Yang membuatnya pulang larut malam dengan aroma parfum wanita yang berbeda. Kerjaan. Yang membuatnya tersenyum pada ponselnya di meja makan. Dia pergi. Suara mobilnya menderu. Lalu hilang di balik gerbang. Aku berdiri mematung. Dapur kembali hening. Hanya ada aku dan Ibu Ratna. Beliau menatapku. Tatapan meremehkan. Kamu itu, beruntung dapat Bagas. Dia itu mapan, tampan. Harusnya kamu jaga dia baik-baik. Jangan sampai dia jajan di luar. Kalau suami sampai jajan, itu pasti karena di rumah makanannya tidak enak. Katanya, lalu bangkit dari kursi, meninggalkanku sendirian dengan piring-piring kotor. Aku memandangi piring-piring itu. Nasi goreng sisa Mas Bagas masih banyak. Dia hanya makan 3 sendok. Aku ini, makanannya tidak enak, ya? Aku mulai membersihkan meja. Mengangkat piring-piring kotor. Di rumah semewah ini, kami punya asisten rumah tangga, Mbak Asih. Tapi Ibu Ratna membatasi tugasnya. Mbak Asih itu urusan cuci, setrika, sama kebun saja. Urusan dapur, kamar suami. Itu harus istri yang pegang. Biar berkah. Katanya. Berkah. Aku tidak tahu apakah ini berkah atau kutukan. Aku, Kinan, lulusan sarjana ekonomi. Sekarang ahli dalam mengidentifikasi noda di kemeja suami dan pakar strategi agar masakan tidak dibilang tidak enak oleh mertua. Siang itu, saat aku sedang menyetrika tumpukan kemeja Mas Bagas, aku menemukan sesuatu. Di kerah kemeja putihnya, ada noda samar. Samar sekali. Bukan noda lipstik. Ini lebih mirip noda foundation. Bedak padat. Dan aku tahu persis.
Aku tidak pakai foundation warna itu. Tanganku gemetar. Tapi aku cepat menguasai diri. Aku melanjutkan menyetrika. Aku setrika noda itu kuat-kuat. Seolah-olah aku bisa menghapus jejak wanita itu dari kehidupan suamiku. Panas. Panas sekali. Sama seperti hatiku. Aku lelah. Tapi aku tidak boleh menangis. Air mataku sudah terlalu mahal untuk orang-orang seperti mereka. Sore itu, aku duduk di teras belakang, memandangi kolam renang yang airnya biru jernih. Kolam ini jarang sekali dipakai. Kami membuatnya hanya untuk gengsi. Sama sepertiku. Aku ini pajangan di rumah ini. Dipajang untuk dilihat tetangga, untuk melengkapi status sosial Mas Bagas. Istri yang cantik, penurut, dari keluarga baik-baik. Mereka tidak tahu, pajangan ini sudah retak di mana-mana. Aku mendengar suara Ibu Ratna di dalam rumah. Beliau sedang tertawa di telepon. Tawa yang renyah sekali. Tawa yang tidak pernah kudengar ditujukan untukku. Oh, bisa saja kamu, Ranti. Iya dong, harus cantik. Nanti ibu bilang Bagas biar belikan kamu tas baru. Kamu kan sudah kerja keras. Iya, besok kamu kesini saja. Sekalian kita urus si Kinan itu. Biar dia tahu diri sedikit. Aku membeku. Urus. Aku? Apa maksudnya? Jantungku berdebar kencang. Perasaanku mendadak tidak enak. Ada mendung gelap yang menggantung di atas surga palsu Cilanda ini. Aku merasa, besok akan ada badai besar yang datang. Dan aku, sendirian, harus bersiap menghadapinya. Perutku terasa melilit sejak bangun subuh. Bukan. Ini bukan mulas karena salah makan. Ini firasat. Rasanya seperti ada yang mengganjal di dada. Berat sekali. Sisa obrolan telepon Ibu Ratna dan Ranti kemarin sore masih terngiang-ngiang di telingaku. Mengurus Kinan. Memangnya aku ini barang rusak di gudang yang perlu diurus? Atau tanaman liar yang harus dicabut sampai ke akarnya? Aku mencoba menepis pikiran itu. Kusibukkan diri di dapur. Membuatkan Ibu Ratna bubur sumsum kesukaannya. Siapa tahu, makanan manis bisa sedikit melunakkan hatinya yang sekeras batu kali. Tapi sepertinya percuma. Saat kusajikan, beliau hanya meliriknya. Lembek sekali, kayak bubur bayi. Aku hanya tersenyum. Sabar, Kinan. Tepat jam 10 pagi, bel rumah berbunyi. Tumben sekali. Tukang paket biasanya datang sore. Atau tukang sayur sudah lewat dari tadi. Mbak Asih, asisten rumah tangga kami, berlari kecil membukakan pintu. Aku yang sedang mengelap debu di foto pernikahan kami. Foto di mana Mas Bagas masih tersenyum tulus padaku. Menoleh. Di sanalah dia. Wanita itu. Ranti. Dia melenggang masuk ke rumahku seolah-olah dialah pemiliknya. Hari ini dia memakai baju merah menyala. Warnanya lebih berani dari sambal ulek yang kubuat kemarin. Roknya span ketat. Seolah sengaja memamerkan lekuk tubuhnya. Wangi parfumnya menyengat. Mahal. Dan menusuk hidungku. Sepatunya yang berhak tinggi berbunyi, tok tok tok, di lantai marmer. Seperti palu hakim yang siap mengetuk nasibku. Ibu Ratna, yang tadi sedang asyik memaki-maki tokoh antagonis di sinetron kesayangannya, langsung menoleh. Dalam sedetik, wajahnya yang tadi kusut berubah cerah luar biasa. Ranti! Ya ampun, anak ibu, kok enggak bilang-bilang mau kesini? Ibu Ratna berdiri dan memeluk Ranti erat. Erat sekali. Seolah mereka tidak bertemu selama 10 tahun. Padahal baru kemarin mereka bergosip ria di telepon. Aku yang berdiri mematung memegang lap. Hanya dianggap seperti patung selamat datang yang lupa tersenyum. Iya dong, Bu. Ranti kan kangen banget sama ibu. Suara Ranti terdengar manja. Sengaja dibuat-buat sampai aku merinding. Lagian, Ranti anggap ini rumah Ranti sendiri kok. Ibu Ratna tertawa terbahak-bahak. Bagus. Bagus. Memang harus begitu. Lalu, mata Ibu Ratna menyorot ke arahku. Kinan. Bentaknya. Suaranya kembali normal. Itu ada tamu. Kok diam saja kayak orang linglung? Buatkan minum. Cepat.
Ambil sirup jeruk yang paling mahal di kulkas itu. Yang botolnya tinggi. Aku mengangguk pelan. Meletakkan lap. Dan berjalan ke dapur. Tamu. Sejak kapan maling yang masuk baik-baik? Disambut pemilik rumah. Disebut tamu? Saat aku kembali dengan nampan berisi segelas sirup jeruk mewah dan camilan, pemandangan di ruang tamu itu sukses membuat lambungku bergejolak. Ranti sedang duduk sangat dekat dengan Ibu Ratna, menyuapi beliau bolu yang sepertinya dia bawa. Mereka tertawa cekikikan, entah menertawakan apa. Mungkin menertawakan kebodohanku. Aku meletakkan gelas sirup di meja, tepat di depan Ranti. Dia berhenti tertawa. Dia menatapku. Matanya memindai diriku, dari atas rambut yang kuikat seadanya, sampai ke daster batik yang warnanya sudah sedikit pudar. Tatapan itu, tatapan yang penuh kemenangan dan penghinaan. "Mbak Kinan, di rumah terus ya?" Tanyanya, suaranya manis tapi penuh racun. "Nggak kusam apa, Mbak? Lihat deh." Dia memegang wajahnya sendiri. "Aku baru dari klinik kecantikan di Pondok Indah. Mahal sih, tapi kan buat nyenengin Mas Bagas." Aku hanya tersenyum tipis. "Namanya juga ibu rumah tangga, Mbak." Jawabanku sepertinya tidak memuaskan dia. Dia menoleh ke Ibu Ratna. "Bu, Ranti itu kasihan banget loh sama Mas Bagas. Dia kerja keras banting tulang di luar. Istrinya di rumah cuma duduk-duduk, menghabiskan uang." "Tunggu dulu. Menghabiskan uang?" Aku mau tertawa rasanya. Uang belanja yang Mas Bagas berikan itu pas-pasan. Diatur sedemikian rupa. Bahkan aku harus menawar harga kangkung di tukang sayur. Dan dia bilang aku menghabiskan uang? "Justru itu, Ranti," sahut Ibu Ratna, mengompori. "Ibu juga pusing lihatnya. Boros sekali dia ini." Aku masih diam. Aku tahu, melawan mereka berdua ibarat berdebat dengan tembok. Ranti melihatku diam. Dia mengira aku takut. Dia mengira aku kalah. Dia tersenyum miring, lalu menatapku tajam. "Mbak Kinan, Mbak Kinan, kamu itu harusnya sadar diri. Kamu itu beruntung dinikahi Mas Bagas. Coba lihat dirimu. Apa yang bisa kamu banggakan?" Napasku mulai sesak. Sudah mandul. Bodoh pula ngurus suami. Dek. Udara di ruangan itu terasa berhenti mengalir. Mandul. Bodoh. Dua kata itu meluncur mulus dari bibirnya yang dipoles lipstik merah cabai. Aku menatap Ibu Ratna. Beliau hanya diam, mengalihkan pandangannya ke arah televisi, seolah menikmati pertunjukan drama gratis di rumahnya sendiri. Beliau tidak membelaku. Sedikit pun. Aku merasa kakiku lemas. Tapi Ranti belum selesai. Dia merasa di atas angin. Dia melanjutkan kalimatnya, yang mungkin sudah dia siapkan sejak semalam. "Makanya, Bu, daripada uang Mas Bagas habis tidak jelas buat istri yang tidak produktif." Dia melirikku lagi. "Ranti sudah putuskan. Demi kebaikan Mas Bagas dan Ibu juga. Kasihan Mas Bagas. Gajinya pasti ludes buat hal-hal nggak penting." Dia menarik napas, seolah akan mengumumkan sebuah pengumuman besar. "Mulai bulan depan, gaji penuh Mas Bagas. Biar aku yang pegang." Aku hampir tersedak ludahku sendiri. Ini lelucon, kan? Ini pasti acara komedi di televisi yang kameranya disembunyikan di balik pot bunga anggrek palsu itu. Seorang wanita, selingkuhan suamiku, datang ke rumahku, di depan mertuaku, dan menuntut untuk memegang gaji suamiku. Dunia macam apa ini? Aku menatap Ibu Ratna, mencari sedikit saja tanda bahwa beliau menganggap ini tidak waras. Aku menunggu beliau berteriak. "Kamu gila, Ranti. Dia istrinya. Kamu siapa?" Tapi apa yang kudapat? Ibu Ratna malah mengangguk-angguk. Beliau tersenyum lebar sekali. "Wah, bagus itu, Ranti," katanya bersemangat. "Ibu setuju sekali. 100%. Kamu kan pintar ekonomi. Lulusan luar negeri. Pasti uangnya aman sama kamu." Beliau lalu menatapku sinis. "Dibandingkan sama Kinan, dia ini boros. Beli sabun cuci muka saja yang mahal. Padahal mukanya begitu-begitu saja.
Nggak terawat. Ya Tuhan. Sabun cuci muka yang kubeli itu harganya 30.000. Dan itu pun aku beli pakai sisa uang kembalian sayur yang kukumpulkan selama sebulan. Aku merasa pusing. Ruangan mewah ini terasa berputar. Di depanku, mertuaku dan selingkuhan suamiku sedang rapat anggaran rumah tangga. Rumah tanggaku. Ranti tertawa penuh kemenangan. Dia mengeluarkan buku catatan kecil dari tasnya yang harganya mungkin setara dengan biaya makanku setahun. Nah, jadi nanti cicilan mobil Mas Bagas, kartu kredit ibu, biar Ranti yang atur ya. Tenang saja. Bulan depan kita liburan ke Bali, Bu. Pakai uang Mas Bagas. Biar ibu senang. Asyik, pekik Ibu Ratna. Seperti anak kecil dapat permen. Aku masih berdiri di sana. Seperti patung pajangan yang harganya murah. Lalu, Ranti menatapku. Tatapan terakhir yang menghancurkan sisa-sisa harga diriku. Dia tersenyum. Senyum yang dibuat semanis mungkin. Tapi matanya menusuk. Mbak Kinan, katanya lembut. Nanti kalau Mbak butuh uang buat beli pembalut, atau beli micin, minta saja sama aku, ya. Tapi pakai proposal dulu. Biar jelas rinciannya. Biar aku gampang catat pengeluarannya. Oke. Gelas kesabaranku yang sudah retak 1000 itu, akhirnya pecah berkeping-keping. Berantakan di lantai marmer yang dingin ini. Aku tidak menangis. Belum. Aku hanya merasa sangat dingin. Aku meletakkan nampan kosong di meja. Dengan sedikit dentuman. Brak. Cukup keras untuk membuat mereka berdua berhenti tertawa dan menoleh kaget padaku. Aku menatap Ranti. Matanya yang tadi penuh kemenangan, kini sedikit terkejut. Lalu aku menatap Ibu Ratna. Wajahnya yang tadi berseri-seri, kini berubah kesal. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Untuk apa? Bicara dengan mereka hanya buang-buang tenaga. Aku hanya berbalik, berjalan pelan. Meninggalkan mereka di ruang tamu. Aku menaiki tangga, satu persatu, menuju kamarku. Aku mendengar suara Ibu Ratna berteriak dari bawah. Kinan, mau kemana kamu? Nggak sopan. Tamu belum pulang kamu sudah main pergi. Dasar istri nggak tahu diuntung. Aku tidak peduli. Sopan santun? Mereka bicara soal sopan santun? Aku masuk ke kamar. Aku mengunci pintu. Kesabaranku telah habis. Benar-benar habis. Mereka pikir aku bodoh. Mereka pikir aku lemah. Mereka pikir aku akan diam saja menerima ini semua. Mereka salah. Mereka salah besar. Bunyi. Klik. Saat aku memutar kunci pintu kamar rasanya memuaskan sekali. Akhirnya, ada satu hal di rumah mewah ini yang bisa ku kendalikan. Yaitu pintu kamarku sendiri. Aku tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi di lantai bawah. Biarlah mereka, Ranti dan ibu mertuaku, berpesta di atas penderitaanku. Untuk saat ini, aku butuh bernapas. Suara teriakan Ibu Ratna dari lantai bawah masih terdengar sayup-sayup. Kinan, buka pintunya. Kamu mau jadi durhaka sama mertua. Dasar nggak tahu sopan santun. Suaranya melengking. Mungkin bisa memecahkan kaca jendela kalau nadanya naik sedikit lagi. Durhaka katanya? Memangnya ada gelar untuk mertua yang bersekutu dengan selingkuhan anaknya untuk merampok menantunya sendiri? Aku berjalan gontai. Badanku rasanya berat sekali. Seperti memikul sekarung beras yang tidak pernah ku minta. Aku tidak ke kasur. Kasur empuk itu terasa dingin. Sudah lama sekali tidak ada kehangatan di sana. Aku ambruk di lantai, bersandar di kaki ranjang kayu jati yang kokoh. Disinilah, di ruangan 10x10 meter yang katanya, surgaku ini, aku akhirnya membiarkan air mataku jatuh. Bukan, aku tidak menangis karena Ranti. Percuma menangisi orang seperti dia. Aku menangis karena Mas Bagas. Suamiku, laki-laki yang dulu berjanji di depan bapakku untuk menjagaku. Kemana dia? Kenapa dia membiarkan aku diinjak-injak seperti ini di rumahku sendiri? Aku menangis karena Ibu Ratna. Wanita yang melahirkan Mas Bagas. Tapi tegas sekali menusukku dari belakang, lagi dan lagi. Tapi yang paling membuatku sesak
Aku menangis karena diriku sendiri. Kenapa aku sebodoh ini? Kenapa aku diam saja selama bertahun-tahun? Aku membiarkan mereka menganggap kesabaranku adalah kebodohan. Aku membiarkan mereka berpikir aku ini keset selamat datang, yang boleh diinjak-injak kapan saja mereka mau. Air mataku mengalir deras sekali. Mungkin kalau ditampung, sudah bisa dipakai mengepel teras depan yang luas itu. Hidungku meler. Penampilanku pasti sudah tidak karuan. Mirip sekali dengan lap dapur yang baru dipakai membersihkan tumpahan santan. Kacau balau. Aku tertawa kecil di sela-sela tangisku. Lucu sekali. Menertawakan nasib sendiri di kamar mewah yang terasa seperti penjara. Aku menangis sampai mataku perih dan kepalaku pusing. Sampai aku lelah. Sampai rasanya tidak ada lagi air mata yang bisa keluar. Perutku kosong sejak pagi. Tapi aku tidak lapar. Aku hanya merasa hampa. Pandanganku yang kabur tertuju pada lemari pakaian. Di atasnya, ada sebuah bungkusan kain bludru, tempat aku menyimpan mukena dan sajadah. Dengan sisa tenaga yang ada, aku bangkit. Kakiku terasa seperti agar-agar. Tapi aku paksakan. Aku berjalan pelan ke kamar mandi dalam. Aku mengambil air wudhu. Air dingin itu rasanya menampar wajahku. Segar. Seolah-olah air itu membangunkanku dari tidur panjang yang penuh mimpi buruk. Ku gelar sajadah itu di lantai marmer yang dingin. Sajadah ini bukan sajadah mahal. Ini pemberian almarhum bapakku. Oleh-oleh beliau pulang dari umroh belasan tahun lalu. Warnanya hijau lumut. Dan sudah sedikit tipis di bagian sujud. Tapi sajadah ini adalah saksi. Aku sholat. Aku tidak tahu sholat apa. Aku hanya ingin bersujud. Aku hanya ingin bicara. Aku sujud. Lama sekali. Di ujung sajadah inilah, di tempat paling sunyi di rumah yang riuh ini, aku menumpahkan segalanya. Ya Allah, bisikku lirih. Suaraku serak karena menangis. Aku sudah tidak kuat. Aku sudah di ujung tanduk. Aku sudah habis-habisan sabar. Kalau ini memang ujian, tolong tunjukkan aku jalannya. Beri aku kekuatan. Aku tidak meminta mereka berubah. Aku tidak meminta Mas Bagas kembali. Aku hanya minta satu, kekuatan untuk diriku sendiri. Aku selesai sholat. Tapi aku tidak langsung bangkit. Aku masih duduk termenung, memeluk lututku yang masih terbalut mukena. Hening. Ajaib. Pikiranku yang tadi kalut, yang tadi rasanya seperti benang kusut, perlahan mulai jernih. Aku menatap sajadah hijau lumut peninggalan Bapak. Tiba-tiba, seperti ada lampu bohlam yang menyala di atas kepalaku. Aku teringat sesuatu. Sesuatu yang penting, yang sudah lama sekali terkubur dalam ingatanku. Wasiat Bapak. Bukan wasiat harta gono gini, tapi sebuah pesan lisan. Waktu itu, aku baru saja dilamar Mas Bagas. Aku ingat sekali, Bapak memanggilku ke ruang kerjanya. Beliau menatapku lekat-lekat. Kinan, katanya. Kamu anak Bapak satu-satunya. Kamu mau menikah. Bapak bahagia. Tapi ingat, Kinan, dunia ini keras. Suami bisa berubah. Mertua bisa jahat. Ah, bapakku ini memang kadang-kadang ceplas-ceplos. Tapi omongannya selalu ada benarnya. Aku dulu hanya tertawa, menganggap Bapak terlalu berlebihan. Lalu aku teringat lagi. Bapak tidak hanya bicara. Beliau memberikanku sebuah amplop coklat tebal. Sangat tebal. Simpan ini, kata Bapak. Jangan dibuka, kecuali kamu merasa benar-benar terdesak. Jangan bilang siapa-siapa, termasuk Bagas. Anggap ini, jimat, kamu. Jimat. Amplop coklat tebal. Ya Tuhan, di mana aku menyimpannya? Aku terdiam sejenak, mencoba mengingat-ingat. Aku menyimpannya di tempat yang paling aman. Di tempat yang tidak akan pernah terpikirkan oleh Ibu Ratna atau Ranti. Tempat yang mereka anggap tidak ada harganya. Tiba-tiba, rasa lemasku hilang. Rasa pusingku lenyap. Jantungku berdebar lagi. Tapi kali ini bukan karena takut atau sakit hati. Ini debaran semangat. Ini debaran seseorang yang baru saja menemukan senjata rahasianya. Aku cepat-cepat melipat mukenaku.
Air mataku sudah kering. Penghinaan Ranti tadi? Tuntutan gajinya? Cacian Ibu Ratna? Rasanya tiba-tiba jadi kecil sekali. Tidak ada artinya. Mereka boleh mengambil gaji Mas Bagas. Mereka boleh mengambil Mas Bagas. Biarlah. Tapi ada satu hal yang mereka tidak tahu. Sesuatu yang almarhum bapakku siapkan untukku. Sesuatu yang akan membuat mereka menangis. Aku tersenyum. Bukan senyum palsu yang biasa kutunjukkan. Ini senyumku yang sebenarnya. Senyum Kinan yang sudah bangun dari tidurnya. Baiklah. Bisikku pada diriku sendiri. Permainannya baru akan dimulai. Tanganku yang tadi gemetar saat berdoa, kini terasa mantap. Aku sudah selesai menangis. Kata orang, habis gelap terbitlah terang. Bagiku, habis nangis histeris, terbitlah ide gila. Atau dalam kasusku, ingatan yang hampir hilang. Jimat, dari almarhum bapak. Amplop coklat tebal. Di mana aku menyimpannya? Aku bangkit dari sajadah. Pikiranku berputar cepat. Memindai setiap sudut kamar mewah ini. Kamar ini luasnya mungkin setara dengan rumah tipe 36. Ada ranjang raksasa. Lemari televisi yang besarnya tidak masuk akal. Dan satu set sofa bludru di sudut yang tidak pernah kududuki. Semua ini pilihan Ibu Ratna. Katanya biar megah. Aku merasa ini lebih mirip toko mebel daripada kamar. Tapi ada satu area di kamar ini yang murni milikku. Bukan milikku. Lebih tepatnya, area yang tidak mereka pedulikan. Ruang ganti baju. Walk-in closet. Tempat yang Ranti dan Ibu Ratna anggap sebagai gudang pakaian kusamku. Aku berjalan cepat ke sana. Pintu geser kayu itu kubuka. Di dalamnya, berjejer rapi pakaianku. Daster batik, kemeja katun, gamis sederhana. Di seberangnya, di sisi yang lebih besar, tergantung puluhan kemeja licin Mas Bagas dan jas-jas mahalnya yang mungkin harganya lebih mahal dari biaya kuliahku dulu. Aku melewati deretan baju Mas Bagas tanpa minat. Aku berbelok ke sudut paling belakang. Di sana, tertutup tumpukan kotak sepatu lama dan kain penutup debu. Berdirilah dia. Hartaku yang sesungguhnya. Brankas tua itu. Bukan. Ini bukan brankas besi canggih pakai pin angka yang sering muncul di sinetron. Ini adalah sebuah peti kayu jati tua. Ukirannya halus. Khas Jepara. Warnanya coklat gelap, sudah sedikit kusam, tapi gurat kayunya masih terlihat indah. Peti ini adalah peninggalan kakekku, yang diturunkan ke bapak, lalu diberikan padaku saat aku menikah. Aku ingat sekali, waktu bapak menitipkan ini, Ibu Ratna berkomentar sinis. Barang kuno begini mau ditaruh di rumah Cilanda? Bikin sempit saja. Tidak cocok sama interiornya. Mas Bagas hanya tertawa. Sudahlah, Bu. Biar Kinan simpan di gudang. Aku tidak membantah. Aku iakan saja. Tapi aku tidak menaruhnya di gudang. Aku menyelundupkannya ke sini. Ke sudut mati di ruang gantiku. Justru karena mereka menganggapnya barang kuno yang tidak ada harganya. Peti ini jadi tempat persembunyian terbaikku. Mereka sibuk memamerkan kemewahan palsu dan melupakan harta yang sesungguhnya. Lucu sekali. Aku menarik kain penutup debu itu. Debunya langsung berterbangan, membuatku terbatuk kecil. Sudah lama sekali aku tidak membukanya. Aku berjongkok di depannya. Peti ini terkunci. Gemboknya gembok kuningan model lama. Di mana kuncinya? Otakku bekerja keras. Bapakku orang yang sangat teliti. Beliau tidak akan menaruh kunci di tempat yang mudah. Aku merogoh saku dasterku. Tentu saja tidak ada. Aku memeriksa laci meja riasku. Tidak ada. Lalu aku teringat lagi. Bapak pernah bilang, kunci terbaik adalah kunci yang paling dekat dengan hatimu, tapi tidak terlihat oleh mata. Itu teka-teki. Tapi aku tahu jawabannya. Aku kembali ke tempat tidurku. Aku meraih bantal yang biasa kugunakan. Tanganku meraba-raba sarung bantalnya. Di salah satu jahitan sudutnya, aku merasakan ada benjolan kecil. Benjolan yang sangat samar. Dengan kuku jariku, aku merobek sedikit jahitan itu. Cukup sedikit saja.
Dan keluarlah dia. Sebuah kunci kuningan kecil. Warnanya sudah menghitam karena usia. Kunci itu terikat pada seutas benang merah. Jantungku berdebar kencang. Aku kembali berlari kecil ke ruang ganti. Napasku sedikit terengah, campuran antara debu dan rasa tegang. Aku berjongkok lagi di depan peti tua itu. Tanganku sedikit gemetar. Memasukkan anak kunci ke lubang gembok terasa lebih sulit daripada memasukkan benang ke lubang jarum. Ceklek. Bunyi gembok itu terbuka rasanya lebih merdu daripada musik paling indah di dunia. Aku membuka gemboknya. Aku menarik selot kayunya. Create. Pintu peti itu terbuka perlahan. Aroma kayu jati tua dan kamper, kapur barus, langsung menyeruak, memenuhi hidungku. Ini aroma rumah Bapak. Aroma kenangan. Mataku langsung tertuju ke dalam isi peti. Di dalamnya, tidak ada emas batangan atau tumpukan uang. Isinya adalah hidupku yang dulu. Ada ijazah S1-ku, yang sudah lama kulupakan. Ada album foto masa kecilku. Rapor-rapor SD-ku yang penuh angka merah di pelajaran olahraga. Ada kebaya yang kupakai saat wisuda. Semua tersimpan rapi. Dan di sana, di tumpukan paling atas, terbungkus plastik bening agar tidak rusak. Amplop coklat tebal itu. Amplop yang Bapak sebut sebagai jimat. Tanganku yang tadi gemetar, kini gemetar hebat. Aku mengambil amplop itu. Berat. Aku bisa merasakan ada tumpukan kertas tebal di dalamnya. Aku tidak membukanya di sana. Aku membawa amplop itu keluar dari ruang ganti. Aku kembali duduk di lantai. Bersandar di ranjang. Aku mengunci pintu ruang ganti dari luar. Biarlah peti itu kembali rahasia. Aku menatap amplop coklat di pangkuanku. Tidak ada nama. Tidak ada alamat. Hanya amplop polos. Aku menarik napas dalam-dalam. Apapun isinya, ini akan mengubah segalanya. Perlahan, aku membuka segelnya. Bukan segel lem, tapi segel benang yang dililitkan di dua kancing karton. Model amplop zaman dulu. Ku keluarkan isinya. Setumpuk kertas. Jantungku rasanya mau copot. Ini bukan surat. Ini dokumen. Di tumpukan paling atas, ada selembar kertas HVS. Tulisan tangan bapakku. Rapi. Tegas. Untuk putriku, Kinanti. Aku membaca surat itu. Singkat saja. Bapak bilang, beliau tahu sifat Bagas yang baik tapi terlalu cinta ibu. Bapak tahu sifat Ibu Ratna yang mata duitan. Bapak bilang, Bapak tidak mau anaknya menderita. Lalu di kalimat terakhir, Bapak menulis, rumah adalah bentengmu. Pastikan kamu yang pegang kuncinya. Bukan hanya kunci pintu, tapi kunci surat-suratnya. Baca dokumen di bawah ini baik-baik. Bapak sayang Kinan. Air mataku hampir jatuh lagi. Tapi aku menahannya. Ini bukan waktunya cengeng. Aku meletakkan surat itu. Aku mengambil tumpukan dokumen di bawahnya. Mataku membelalak. Ini akta jual beli. B. Lengkap dengan meterai. Dan di bawahnya. Ya Tuhan. Sertifikat hak milik. Sertifikat tanah dan bangunan. Aku membaca alamat yang tertera. Jalan Cendana V. Nomor 12. Cilanda, Jakarta Selatan. Ini alamat rumah yang sedang kuinjak. Aku tidak peduli. Aku terus membaca. Nama pemegang hak. Siapa namanya? Apakah nama Mas Bagas? Apakah nama Ibu Ratna? Jemariku menelusuri baris huruf itu. Pemegang hak. Nona Kinanti Sari binti Prakoso. Namaku. Namaku. Bukan nama Mas Bagas. Bukan nama bapaknya Mas Bagas. Namaku. Nona Kinanti. Statusku saat itu. Sebelum menikah. Aku membaca lagi rinciannya. Dibeli lunas. Lunas. Tanggal pembelian. 1 minggu sebelum hari pernikahanku. Aku terduduk lemas. Tapi ini lemas yang berbeda. Ini lemas karena kaget luar biasa. Jadi rumah ini? Rumah mewah yang selalu dibanggakan Ibu Ratna sebagai jerih payah keluarga Bagas? Rumah yang katanya
Warisan kakeknya Bagas? Itu semua bohong. Rumah ini milikku. Murni milikku. Hadiah pernikahan dari almarhum bapakku. Aku teringat sekarang. Dulu bapak memang memintaku tanda tangan banyak sekali berkas sebelum menikah. Katanya untuk administrasi. Aku yang sedang mabuk cinta. Tidak banyak tanya. Aku tanda tangan saja. Aku tidak tahu kalau bapak sedang membelikanku sebuah benteng. Jadi selama ini aku hidup di rumahku sendiri. Tapi diperlakukan seperti pembantu. Selama ini Ibu Ratna memamerkan rumahku kepada teman-teman arisannya. Selama ini Mas Bagas menggunakan rumahku untuk membawa selingkuhannya. Oh, mereka pasti tahu. Mas Bagas pasti tahu. Tidak mungkin dia tidak tahu. Setidaknya dia pasti tahu rumah ini bukan warisan kakeknya. Dia berbohong padaku. Dia berbohong pada ibunya. Atau jangan-jangan Ibu Ratna juga tahu? Dan mereka berdua sengaja bersekongkol menipuku? Menumpang hidup di rumahku, mengeruk hartaku, sambil menginjak-injak harga diriku? Rasa dingin menjalar di punggungku. Ini lebih busuk dari yang kubayangkan. Engki, wanita itu. Dia baru saja menghinaku di rumahku sendiri. Dia baru saja menuntut gaji suamiku, yang menumpang di rumahku. Dia ingin mengatur keuangan di rumah yang bahkan bukan miliknya. Tawa kecil lolos dari bibirku. Ini bukan tawa lucu. Ini tawa miris. Ya ampun. Ini konyol. Konyol sekali. Mereka sedang memperebutkan remah-remah roti, gaji Mas Bagas. Sementara aku memegang seluruh toko rotinya. Aku melipat kembali surat-surat itu. Dengan sangat hati-hati. Ini bukan jimat. Ini adalah bom waktu. Aku menatap jam di dinding. Jam 11 siang. Mas Bagas, Ranti, dan Ibu Ratna mungkin sedang merayakan kemenangan mereka di bawah. Mungkin mereka sedang memesan makan siang mewah, pakai uang Mas Bagas, sambil menertawakan kebodohanku. Biarkan mereka berpesta hari ini. Aku memasukkan kembali dokumen itu ke dalam amplop. Aku menyimpannya lagi di dalam peti tua itu. Aku menguncinya. Aku mengembalikan kuncinya ke dalam sarung bantal. Semuanya aman. Rahasiaku aman. Tadi aku tidak tahu harus bagaimana. Tadi aku hancur. Sekarang, aku tahu persis apa yang harus kulakukan. Ranti ingin gaji Mas Bagas? Silakan. Ambil saja. Mereka ingin aku jadi istri bodoh? Tentu. Akan kumainkan peran itu. Tapi mereka tidak tahu. Istri bodoh ini baru saja memegang surat sertifikat rumah yang mereka tinggali. Aku berjalan ke kamar mandi. Aku membasuh wajahku yang sembab. Aku menatap pantulanku di cermin. Mataku masih bengkak. Tapi sorot mataku sudah berbeda. Oke, Kinan. Bisikku pada diriku sendiri di cermin. Saatnya bersih-bersih. Aku tidak tahu berapa lama aku terdiam di kamar. Mungkin 1 jam. Mungkin 2 jam. Yang jelas, saat aku memutuskan untuk membuka kunci pintu kamarku, suara tawa dan cekikikan di lantai bawah sudah hilang. Rumah ini kembali sepi. Sepi yang aneh. Seperti sepi sebelum badai besar datang. Wajahku sudah kubasuh bersih. Sembab di mataku kututupi dengan senyum tipis di depan cermin. Senyum, istri bodoh, yang akan kupasang mulai hari ini. Aku menuruni tangga. Pelan. Satu persatu. Aku siap. Jika Ranti dan Ibu Ratna masih di sana, aku akan bergabung. Aku akan duduk, dan bertanya dengan nada paling lugu. Jadi, Bu, Ranti, tadi bicarain apa? Seru sekali kayaknya. Aku akan memainkan peran ini sebaik mungkin. Tapi dugaanku salah. Ruang tamu itu kosong melompong. Bersik. Gelas sirup jeruk mahal yang tadi kusediakan untuk Ranti sudah tidak ada di meja. Cangkir teh Ibu Ratna juga lenyap. Hanya bantalan sofa yang terlihat sedikit miring. Saksi bisu tempat mereka tadi duduk merencanakan kehancuranku. Aku berjalan ke dapur. Di sana, aku menemukan Mbak Asih, asisten rumah tangga kami. Dia sedang menyusun piring di rak. Tapi tangannya terlihat sedikit gemetar. Wajahnya pucat.
seperti baru saja melihat hantu. Mbak Asih, panggilku pelan. Dia terlonjak kaget. Non Kinan. Astaga, bikin kaget saja. Saya kira siapa? Aku menatapnya. Ibu sama. Mbak Ranti, kemana, Mbak? Wajah Mbak Asih langsung terlihat serba salah. Dia menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Itu, Non. Tadi, habis Non Kinan ke kamar, Nyonya besar sama tamunya itu langsung pergi. Pergi? Iya, Non. Nyonya besar kelihatan senang sekali. Tertawa-tawa terus. Katanya mau merayakan sesuatu. Begitu, Non. Lapor Mbak Asih dengan suara berbisik, seolah takut tembok-tembok di rumah ini bisa menguping. Nyonya Ranti juga, wah, senyumnya lebar sekali. Mereka pesan taksi online tadi. Non. Kayaknya buru-buru sekali mau pergi pesta. Tentu saja. Mereka harus merayakan kemenangan mereka. Baru saja aku mau bertanya lagi. Telepon rumah yang ada di dekat meja dapur berdering. Keras sekali di tengah kesunyian ini. Aku dan Mbak Asih saling pandang. Aku mengangkat gagang telepon itu. Halo? Kinan. Suara itu. Suara Mas Bagas. Suamiku. Tapi nadanya dingin, datar. Seperti bicara dengan rekan bisnis yang menyebalkan. Kamu ini bikin masalah saja. Ya. Bentaknya langsung. Tidak ada, halo, apa kabar? Atau, kamu sudah makan? Aku diam. Ku biarkan dia bicara. Ibu telepon saya. Ngadu. Katanya kamu tidak sopan sama Ranti. Kamu kunci pintu kamar kayak anak kecil. Kamu itu mau taruh di mana muka saya? Aku ingin sekali menjawab. Muka Mas memangnya masih ada? Bukannya sudah ditaruh di bawah sepatu Ranti? Tapi aku menahannya. Aku hanya membalas dengan suara paling pelan. Paling terdengar kalah. Maaf, Mas. Terdengar dia mendengus di seberang sana. Maaf. Sudah, pokoknya mulai sekarang. Kamu nurut saja apa kata ibu. Paham? Iya, Mas. Bagus. Saya lagi di luar ini. Mau makan siang sama Ranti dan ibu. Kamu jaga rumah baik-baik. Malam ini tidak usah masak. Kita semua makan di luar. Klik. Telepon ditutup. Begitu saja. Dia bilang, kita. Tapi, kita, itu tidak termasuk aku. Aku meletakkan gagang telepon kembali ke tempatnya. Tanganku terkepal erat. Jadi benar. Mereka bertiga sekarang bersama. Pergi, merayakan sesuatu. Makan siang di luar. Yang berlanjut sampai makan malam di luar. Aku tahu persis kemana mereka pergi. Mereka tidak mungkin merayakan kemenangan besar ini di warung soto pinggir jalan. Ranti pasti membawa mereka ke sarangnya. Ke tempat kebanggaannya. Apartemen mewahnya di kawasan Kuningan. Pikiranku langsung terbang ke sana. Aku bisa membayangkannya dengan jelas. Aku membayangkan mereka bertiga baru saja masuk ke lobi apartemen yang lantainya mengkilap itu. Ibu Ratna pasti terkagum-kagum. Matanya jelalatan kemana-mana. Norak. Ranti berjalan di depannya. Sengaja membusungkan dada. Memencet tombol lift pribadi. Dan Mas Bagas? Dia mungkin hanya mengikuti di belakang. Memegang tas tangan Ranti. Seperti asisten pribadi. Lalu mereka sampai di unit apartemennya. Jendelanya besar-besar. Pemandangannya gedung-gedung tinggi Jakarta. Ibu Ratna pasti langsung duduk di sofa empuknya. Wah, Ranti, ini baru namanya rumah. Nyaman sekali. Nggak kayak di Cilandak. Panas. Aurnya negatif terus. Aku bisa membayangkan Ranti tertawa. Suara manja beracunnya keluar. Ya iyalah, Bu. Di sini kan Ranti yang ngatur. Bersih. Wangi. Coba kalau di sana, ada istri tapi kok ya kusam. Mereka pasti duduk di sana. Bersulang. Bukan pakai sirup jeruk. Mungkin pakai minuman bersoda dingin. Atau kopi mahal yang dipesan lewat aplikasi. Mas Bagas pasti sudah melonggarkan dasinya. Dia duduk di samping Ranti.
Ranti mungkin dengan sengaja menyandarkan kepalanya di bahu suamiku. Dan Ibu Ratna? Beliau pasti yang paling semangat. Jadi, Ranti, rencanamu berhasil, ya? Aku bisa mendengar suara Ibu Ratna dalam kepalaku. Si Kinan itu akhirnya tahu diri juga. Hahaha, bodoh sekali dia. Dikasih tahu soal gaji suaminya mau kamu pegang. Dia cuma bisa nangis kunci pintu. Cengeng. Ranti pasti menimpali. Kan Ranti sudah bilang, Bu, Kinan itu gampang. Digertak sedikit saja dia ciut. Sekarang, semua aman. Gaji Mas Bagas aman di tangan Ranti. Lalu, Ibu Ratna pasti punya ide yang lebih gila. Dengar ya, Bagas, Ranti, Ibu punya rencana. Daripada kita pusing-pusing lihat muka si Kinan tiap hari, gimana kalau kita jual saja rumah Cilanda itu? Aku membayangkan Mas Bagas tersedak kopinya. Dijual, Bu? Itu kan rumahnya besar, Bu. Justru karena besar. Jualnya mahal. Potong Ibu Ratna. Ngapain kita tinggal di rumah yang ada? Sampahnya? Kita jual. Uangnya kita bagi. Bagas sama Ranti bisa DP rumah baru yang lebih bagus atas nama kalian berdua. Ibu bisa dapat bagian. Buat arisan. Buat keluar negeri. Daripada tinggal di Cilandak. Mending si Kinan kita kasih pesangon sedikit. Kita usir dia baik-baik. Gampang, kan? Ide bagus, Bu. Ranti pasti bertepuk tangan. Aku setuju. Nanti aku yang bantu urus surat-suratnya. Pasti beres. Aku, yang sedang berdiri di dapurku sendiri, tertawa kecil. Tawa yang kering. Mbak Asih sampai menoleh padaku dengan takut. Non Kinan gak apa-apa. Aku menatapnya dan tersenyum. Gak apa-apa, Mbak. Lapar. Jual rumah Cilanda? Silakan. Aku ingin sekali melihat wajah pengacara mana yang mau membantu mereka. Aku ingin sekali melihat ekspresi notaris yang mereka sewa saat aku datang membawa sertifikat asliku. Pasti seru sekali. Bantu urus surat-suratnya? Gumamku pada diri sendiri. Silakan, Ranti. Aku tantang kamu. Coba saja. Perutku berbunyi lagi. Keras sekali. Benar. Aku lapar. Perang ini tidak bisa dimenangkan dengan perut kosong. Mereka sedang berpesta di Kuningan, merencanakan menjual rumahku. Aku akan berpesta di sini. Di rumahku sendiri. Aku membuka tudung saji. Masih ada sisa nasi goreng udang tadi pagi. Dingin. Tapi tidak masalah. Aku mengambil piring. Ku sendok nasi itu banyak-banyak. Aku juga mengambil sisa bubur sumsum yang dibilang Ibu Ratna, lembek kayak bubur bayi, itu. Aku duduk sendirian di meja makan yang besar ini. Meja tempatku dihina pagi tadi. Ku suap nasi goreng dingin itu. Rasanya, ini adalah makanan paling enak yang pernah ku makan seumur hidupku. Mereka boleh merayakan kemenangan palsu mereka. Aku di sini, sedang mengumpulkan tenaga. Karena besok, pesta yang sesungguhnya baru akan kumulai. Dan aku jamin, pestaku akan jauh lebih meriah. Pagi, subuh kali ini terasa berbeda. Alarm di ponselku bahkan belum sempat berbunyi. Tapi mataku sudah terbuka lebar. Aku tidak tidur semalaman. Bukan, aku tidak menangis lagi. Aku tidak gelisah. Justru sebaliknya, aku merasa sangat bersemangat. Seperti anak kecil yang menunggu pagi hari untuk membuka kado ulang tahunnya. Aku menoleh ke samping. Kosong. Ranjang 3 meter kali 3 meter ini terasa lengang. Mas Bagas tidak pulang. Aku tersenyum tipis. Sudah kuduga. Makan malam di luar, yang dia katakan di telepon kemarin, pasti berubah status menjadi menginap di luar. Tentu saja. Pesta kemenangan mereka di Kuningan terlalu meriah untuk diakhiri dengan cepat. Aku bisa membayangkan Ibu Ratna pasti tertidur pulas di kamar tamu apartemen Ranti. Sementara Mas Bagas. Sudahlah. Tidak perlu kubayangkan. Rumah ini sepi sekali. Hanya ada aku dan Mbak Asih yang mungkin masih tidur di paviliun belakang. Ini sempurna. Ku langkahkan kaki ke kamar mandi. Ku basuh muka.
Aku ambil air wudhu. Pagi ini, sholat subuhku terasa paling khusyuk. Doaku sederhana. Ya Allah, lancarkanlah urusan hamba hari ini. Beri hamba kekuatan untuk mengambil kembali apa yang menjadi hak hamba. Selesai sholat, aku tidak berganti baju dengan daster. Tidak hari ini. Aku membuka lemari pakaianku, melewati deretan baju rumahan yang kusam. Aku memilih setelan terbaikku, celana kain katun warna krem, dan kemeja putih bersih. Aku menyisir rambutku rapi, ku ikat ke belakang. Aku memoles sedikit bedak tipis. Aku harus terlihat seperti pemilik rumah, bukan seperti pembantu. Jam dinding menunjukkan pukul 6 pagi. Aku turun ke dapur. Ku buat secangkir kopi hitam. Pahit, pekat, persis seperti kehidupan yang mereka sajikan untukku. Tapi pagi ini, kopi ini terasa nikmat. Aku duduk sendirian di meja makan besar itu, menikmati setiap tegukan. Aku sedang mengumpulkan energi. Tepat pukul 6:30, aku mengambil ponselku. Aku menekan satu nomor yang sudah kusimpan rapi. Halo, selamat pagi, Pak Bima. Terdengar suara berat di seberang. Pagi, Bu Kinanti. Betul, saya Bima. Rumah saya kosong, Pak. Kataku tenang. Mereka semua sedang berlibur. Sesuai rencana kita. Pak, jam 7 tim Bapak bisa datang. Kita bisa bekerja dengan leluasa. Siap, Bu Kinan. 10 menit kami sampai di lokasi. Jawab Pak Bima tegas. Aku menutup telepon. Aku meletakkan cangkirku. Pertunjukan akan segera dimulai. Tepat jam 7 pagi. Bel rumah berbunyi. Aku berjalan santai ke depan. Ku buka pintunya. Di depan gerbang, Pak Udin, satpam kompleks kami, sedang berdiri dengan wajah bingung. Di belakangnya, berhenti satu truk box besar, warnanya gelap, tanpa tulisan apa-apa. Di belakang truk itu, ada satu minibus yang jendelanya juga gelap. Dari minibus itu, keluarlah 6 orang pria. Semuanya berbadan tegap. Mereka tidak memakai baju preman. Mereka memakai seragam polo. Warnanya hitam pekat. Profesional. Di dada mereka ada logo kecil. Jasa pengamanan aset. Pak Udin langsung menghampiriku. Wajahnya penuh tanda tanya. Pagi, Bu Kinan. Wah, ini ada acara apa ya, Bu? Kok ramai sekali? Kayak mau pindahan, Bu. Aku tersenyum. Senyumku kali ini berbeda. Bukan senyum takut-takut yang biasa kuberikan. Ini senyum simpul, penuh wibawa. Pagi, Pak Udin. Bukan pindahan, Pak. Cuma mau bersih-bersih rumah. Jawabku enteng. Pak Udin melongo. Bersih-bersih, sampai sewa truk segede ini, Bu? Memangnya mau buang apa? Aku menatap tumpukan sampah kering di taman sejenak. Lalu kembali menatap Pak Udin. Mau buang sampah, Pak? Sampah-sampah besar yang sudah kelamaan numpuk di dalam. Yang susah dibuang. Makanya saya panggil ahlinya. Pak Udin terlihat makin bingung. Dia menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Aku memberi isyarat pada Pak Bima. Silakan masuk, Pak. Anggap saja rumah sendiri. Siap, Bu Kinan. Pak Bima dan timnya masuk dengan gerak cepat dan teratur. Mereka semua memakai sepatu bot. Langkah kaki mereka di lantai marmer terdengar serempak. Mengintimidasi. Mbak Asih keluar dari dapur. Wajahnya pucat pasi melihat ada 6 pria kekar di ruang tamu. Dia memegang lap. Tangannya gemetar. Non. Non Kinan, ini siapa? Ada apa, Non? Aku menenangkannya. Mbak Asih. Tenang ya, buatkan minum kopi atau teh manis untuk bapak-bapak ini. Mereka mau kerja berat hari ini. Lalu, aku beralih ke Pak Bima. Aku sudah tidak perlu basa-basi. Pak, kita mulai. Aku memimpin mereka ke lantai 2. Tujuan pertama, kamar tamu. Kamar yang sudah setahun ini ditempati Ibu Ratna. Pak, kataku sambil membuka pintu kamar itu. Semua barang di kamar ini. Lemari daster satinnya, tempat tidurnya,
meja riasnya, foto-foto jadulnya, koleksi toples kuenya. Semua. Keluarkan dari rumah ini. Pak Bima mengangguk. Siap, Bu. Ditaruh di mana? Teras depan. Lempar saja di rumput juga boleh. Tim itu langsung bergerak. Tanpa suara, tanpa banyak tanya. Mereka mengangkat lemari besar itu dengan mudah. Mbak Asih yang mengintip dari bawah tangga, hampir pingsan. Tujuan kedua, kamar utama. Kamarku dan kamar Mas Bagas. Nah, Pak Bima, yang ini, kita bagi dua, kataku. Aku menunjuk sisi kiri ruangan. Lemari pakaian raksasa tempat Mas Bagas menyimpan koleksinya. Sisi kiri ini, Pak, semua jas mahal, kemeja impor, celana bahan, sepatu golf, koleksi jam tangannya yang di dalam laci itu, semuanya, tanpa terkecuali. Siap, Bu, kata Pak Bima. Keluarkan. Taruh di teras depan. Gabung sama barang-barang dari kamar tamu tadi. Pak Bima dan timnya langsung bekerja. Cepat, efisien, seperti mesin. Aku kembali ke bawah. Aku duduk manis di sofa ruang tamu yang empuk. Aku menyalakan televisi. Aku mengambil secangkir teh hangat yang baru dibuatkan Mbak Asih. Mbak Asih berdiri di sampingku. Gemetar. Non, ini beneran. Non? Nanti kalau Den Bagas sama Nyonya Besar pulang mereka ngamuk. Non. Aku menyeruput tehku. Nikmat. Aku menoleh ke Mbak Asih. Ku pasang senyumku yang paling manis dan paling tenang. Ngamuk. Mbak? Oh, tentu saja. Pasti. Justru itu yang saya tunggu. Ayo, Mbak. Kataku sambil menepuk-nepuk sofa di sebelahku. Duduk di sini. Kita nonton bareng. Sebentar lagi, sinetron di rumah ini akan jauh lebih seru daripada yang di televisi. Pintu utama rumah Cilanda itu akhirnya terbuka. Tapi bukan untuk mempersilakan mereka masuk. Aku, Kinan, melangkah keluar. Pelan. Aku sengaja mengambil waktu. Aku ingin menikmati setiap detiknya. Panas matahari pagi ini terasa hangat di kulitku, bukan membakar. Di sampingku, berjalan tenang seorang pria rapi yang tidak mereka kenali, membawa koper kulit tipis. Itu pengacaraku, Pak Danang. Di belakangku, dua orang dari tim Pak Bima berdiri tegap mengawal pintu. Melihatku keluar, amarah Ibu Ratna yang tadi tertahan di gerbang langsung meledak. Beliau maju, menggedor-gedor pagar besi itu dengan kedua tangannya. Tangan yang sama, yang kemarin lusa dengan senangnya menerima suapan bolu dari Ranti. Mulutnya berteriak memaki. Kata-kata soal anak durhaka, menantu tidak tahu diuntung, dan istri pembangkang, keluar tanpa henti. Ranti tidak kalah. Wajahnya yang cantik karena polesan mahal kini memerah. Dia menunjuk-nunjuk wajahku. Dia berteriak menuntut penjelasan. Dia masih merasa di atas angin. Dia pikir ini hanya gertakan kecil dariku. Hanya Mas Bagas yang diam. Dia berdiri mematung di samping mobilnya. Wajahnya pucat pasi. Dia tahu. Jauh di dalam hatinya. Dia tahu rumah ini bukan miliknya. Dia hanya tidak menyangka aku tahu. Aku berhenti di teras. Jarak kami sekitar 5 meter. Cukup dekat untuk mereka melihatku. Tapi cukup jauh untuk aku tidak perlu mencium aroma kemarahan mereka. Aku tidak membalas teriakan mereka. Aku diam saja. Aku membiarkan mereka kehabisan tenaga. Setelah teriakan Ibu Ratna mulai berubah jadi desahan napas yang terengah-engah, barulah aku memberi isyarat. Pak Danang, pengacaraku, maju selangkah. Dia membuka koper kulitnya dengan tenang. Dia tidak mengeluarkan setumpuk kertas. Dia hanya mengeluarkan satu lembar dokumen yang sudah dilaminasi rapi. Dokumen yang paling berharga. Aku mengambil dokumen itu dari tangannya. Aku tidak perlu bicara. Aku hanya mengangkatnya tinggi-tinggi. Membiarkan matahari pagi menerpa kertas itu. Sertifikat hak milik. Aku menunjuk namaku yang tertera besar-besar di sana. Dengan jariku. Pemegang hak. Kinanti Sari binti Prakoso. Keheningan melanda sejenak. Suara jangkrik di taman tetangga rasanya bisa terdengar.
Ibu Ratna berhenti menggedor. Matanya menyipit. Beliau mungkin rabun, tapi beliau tidak bodoh. Beliau bisa membaca nama yang tertera di sana. Nama itu bukan Bagas. Nama itu bukan Ratna. Reaksi pertama datang dari Ranti. Dia tertawa. Tawa yang dipaksakan. Itu palsu. Kamu bikin surat palsu, ya? Mas, bilang sama dia. Mas, itu rumah kamu, kan? Dia menoleh ke Mas Bagas. Menuntut pembelaan. Tapi Mas Bagas tidak bergerak. Dia hanya menundukkan kepalanya dalam-dalam. Menatap aspal di bawah kakinya. Saat itulah Ranti sadar. Saat dia melihat reaksi Mas Bagas. Saat dia sadar bahwa suamiku adalah seorang pengecut yang tidak punya apa-apa. Tawa Ranti berhenti. Berganti dengan sesuatu yang lain. Wajahnya yang merah padam berubah menjadi pucat pasi. Dia mundur selangkah. Kakinya lemas. Dia menggelengkan kepalanya. Enggak mungkin. Lalu, Ibu Ratna. Beliau menatap sertifikat itu. Lalu menatap putranya yang menunduk. Beliau menatapku yang berdiri tegak. Semua kepingan teka-teki itu kini menyatu di kepalanya. Dia sadar. Selama ini dia menumpang. Selama ini dia menghina pemilik rumah yang memberinya makan. Tidak, A. Tangisan itu pecah. Bukan tangisan marah. Ini tangisan kekalahan telak. Ibu Ratna ambruk. Lututnya membentur trotoar. Beliau terduduk lemas di luar pagar. Menangis meraung-raung seperti anak kecil kehilangan mainan. Melihat Ibu Ratna ambruk, pertahanan Ranti ikut hancur. Dia, yang kemarin begitu angkuh ingin mengelola gaji suamiku, kini ikut menangis. Histeris. Melengking. Dia memukul-mukul lengan Mas Bagas. Kamu bohong sama aku, Mas. Kamu bilang ini rumah kamu. Kamu bohong. Keributan itu tentu saja jadi tontonan gratis. Di seberang jalan, rumah Pak RT, gorden jendelanya tersibak sedikit. Di rumah sebelah, Ibu Haji yang biasanya sedang menyiram anggrek, kini berdiri mematung dengan selang di tangan. Pak Udin, satpam kompleks, hanya bisa menelan ludah dari posnya, tidak berani ikut campur. Pemandangan ini sungguh luar biasa. Dua wanita yang kemarin merencanakan kehancuranku, kini menangis meraung-raung di bawah terik matahari. Mereka menjadi tontonan di kompleks elit yang paling mereka banggakan. Melihat penonton mulai berkumpul, Ibu Ratna mengubah strateginya. Tangisan marahnya berubah jadi tangisan memelas. Beliau merangkak mendekati gerbang. Memegangi jeruji besinya. Kinan, nak jangan begini. Nak, maafkan ibu. Ibu hilaf. Buka pintunya. Kinan, ini rumah kamu. Nak, ibu tahu, tapi biarkan ibu masuk. Ranti pun ikut-ikutan. Tangis histerisnya kini bercampur permohonan. Dia tidak lagi memarahi Bagas. Dia ikut memohon. Aku hanya berdiri di sana, menikmati pemandangan itu. Kemarin, aku yang menangis sendirian di ujung sajadah. Hari ini, biarkan mereka yang menangis di bawah matahari. Melihat mereka menangis seperti itu, aku tidak goyah sedikit pun. Tidak ada rasa kasihan. Tidak ada keraguan. Perasaanku datar. Sedatar jalan tol di malam hari. Air mata mereka yang membanjiri trotoar panas itu sudah terlalu terlambat. Kemarin, saat aku memohon dalam hati agar mereka berhenti, mereka malah tertawa. Hari ini, biarlah aku yang menonton mereka. Aku sudah muak melihat drama ini. Para tetangga yang mengintip dari balik gorden mereka sudah mendapatkan tontonan yang cukup untuk bahan gosip setahun ke depan. Saatnya menutup pertunjukan. Aku memberi isyarat lagi pada Pak Danang, pengacaraku. Beliau mengangguk, mengerti tugasku selanjutnya. Dengan gerakan yang sama tenangnya, beliau membuka koper kulitnya lagi. Kali ini, beliau mengeluarkan sebuah map lain. Map berwarna biru tua. Aku melangkah maju. Aku berjalan meninggalkan teras yang aman, melintasi taman kecilku, sampai aku berdiri tepat di balik gerbang besi yang kokoh. Aku hanya berjarak 1 lengan dari mereka. Aku tidak melihat Ibu Ratna atau Ranti yang masih sesenggukan di bawah.
Mataku tertuju lurus pada satu orang. Mas Bagas. Suamiku. Dia akhirnya memberanikan diri mengangkat wajahnya. Wajah yang kucintai selama bertahun-tahun itu kini terlihat asing. Pucat sekali. Seperti kertas HVS yang belum ditulisi. Matanya kosong. Tidak ada lagi kebanggaan di sana. Yang ada hanya kekalahan. Aku mengambil map biru itu dari tangan Pak Danang. Aku tidak melemparkannya ke wajahnya. Meskipun aku sangat ingin. Aku terlalu berharga untuk melakukan itu. Aku menyelipkan map itu di antara jeruji besi gerbang. Mendorongnya pelan. Map itu kini menggantung tepat di depan dadanya. Gajimu boleh untuk dia. Aku berbisik. Pelan, tapi di tengah keheningan tangisan mereka, suaraku terdengar jelas. Tapi rumah ini milikku. Aku menatap matanya dalam-dalam. Ambil, Mas. Urus surat-suratmu. Kita selesai. Tangan Mas Bagas terulur. Gemetar hebat. Seperti tangan orang tua yang sudah pikun. Dia memegang map itu. Dia membukanya sedikit. Matanya membaca satu kata di baris paling atas. Gugatan. Bahunya yang tadi sudah terkulai, kini benar-benar merosot. Dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya memegang map biru itu erat-erat. Wajah pucatnya kini berubah menjadi kelabu. Melihatku memberikan surat, Ranti tiba-tiba bangkit. Sisa-sisa kesombongannya muncul lagi. Kinan, kamu nggak bisa lakukan ini. Ini harta Gonogini. Mas Bagas kerja. Kamu nggak bisa usir kami. Teriaknya serak. Aku bahkan tidak sudi menoleh padanya. Aku membiarkan Pak Danang yang mengambil alih. Pak Danang melangkah maju ke sampingku. Suaranya tenang, tapi tegas dan berwibawa. Selamat pagi, Nona Ranti. Saya Danang, kuasa hukum Ibu Kinanti. Katanya, seolah memperkenalkan diri di ruang rapat. 1. Kata Pak Danang sambil mengangkat satu jarinya. Properti ini adalah harta bawaan murni milik klien saya. Diperoleh lunas jauh sebelum pernikahan. Tidak ada 1 rupiah pun uang suami Anda di sini. Jadi, tidak ada Gonogini. Wajah Ranti mulai berubah. Pak Danang melanjutkan. 2. Kami memiliki bukti rekaman CCTV dan saksi mata atas tindakan Anda kemarin di dalam rumah ini. Yang bisa dikategorikan sebagai perbuatan tidak menyenangkan, fitnah, dan percobaan pemerasan. Wajah Ranti yang tadi pucat, kini memutih. Dia tahu apa yang dia katakan kemarin. Saya beri Anda waktu 10 menit. Lanjut Pak Danang. Kali ini menatap Ranti, Ibu Ratna, dan Mas Bagas bergantian. Bawa barang-barang Anda yang ada di teras ini, dan pergi dari properti klien saya. Jika dalam 10 menit Anda masih di sini, kami tidak akan ragu memanggil pihak berwajib atas tuduhan memasuki pekarangan orang lain tanpa izin. Inilah paku terakhir di peti mati mereka. Ancaman pidana. Ranti, si wanita karir yang angkuh itu, kini terlihat seperti tikus yang terpojok. Dia menatapku dengan tatapan benci. Tapi di balik kebencian itu, ada ketakutan yang luar biasa. Dia tidak mau berurusan dengan polisi. Karirnya bisa hancur. Rumah ini akhirnya terasa bernapas. Sudah sebulan lebih berlalu sejak drama histeris di depan pagar itu. Sebulan yang kupakai untuk bersih-bersih, total. Dan aku tidak sedang membicarakan debu. Sofa beludru raksasa pilihan Ibu Ratna yang dulu membuat ruang tamu terasa sesak, sudah kusumbangkan ke panti sosial. Kamar tamu yang dulu penuh dengan aroma daster satin dan minyak balsem itu, sekarang sudah kuubah jadi ruang kerjaku. Aku membeli meja kayu jati kecil, menaruh beberapa pot tanaman kaktus lucu, dan aroma di ruangan itu kini adalah wangi kopi pagiku. Bukan lagi wangi parfum orang ketiga atau aroma dendam orang tua. Aku bahkan mengecat ulang dinding ruang makan. Warna krem kusam yang dulu jadi saksi bisu hinaan itu, sekarang sudah berganti jadi warna biru langit yang adem. Rasanya damai. Aku, Kinan, akhirnya benar-benar menjadi tuan di rumahku sendiri. Proses perceraianku berjalan lancar. Lancar sekali. Mas Bagas tidak berani menuntut apa-apa. Di depan hakim, dia hanya menunduk dan menyetujui semua gugatanku. Mungkin dia malu,
Atau mungkin dia sudah terlalu lelah diurus oleh dua wanita galak dalam hidupnya. Lalu, bagaimana kabar mereka bertiga? Aku sebetulnya sudah tidak mau tahu. Aku sudah menutup buku. Tapi, seperti kata orang, berita busuk itu jalannya lebih cepat dari kereta ekspres. Dan yang membawa berita itu, tentu saja, Mbak Asih. Pagi itu, Mbak Asih pulang dari pasar. Wajahnya terlihat kusut. Tapi ada senyum-senyum tertahan di bibirnya yang dia coba sembunyikan. Dia meletakkan kantong belanjaan sayur di meja dapur. Non Kinan. Panggilnya. Sedikit berbisik padahal di rumah ini hanya ada kami berdua. Ada apa, Mbak? Tanyaku, sambil pura-pura sibuk memotong buah. Mbak Asih mendekat. Tadi, di pasar, saya ketemu Empok Minah, Non. Tukang sayur yang biasa mangkal dekat kantornya Den Bagas dulu itu. Aku diam, masih fokus pada apel di tanganku. Katanya, Non. Mbak Asih menelan ludah. Den Bagas sudah nggak kerja di sana lagi. Aku berhenti memotong. Oh ya. Iya, Non. Katanya dipecat. Suara Mbak Asih naik 1 oktav. Tak kuasa lagi menahan semangat infonya. Katanya skandalnya kedengaran satu kantor. Non. Foto-foto waktu mereka nangis-nangis di depan pagar itu. Ada yang videoin. Menyebar di grup kantor. Malu besar bos-bosnya. Non. Langsung dipecat dua-duanya. Den Bagas sama Non Ranti itu. Tentu saja. Di zaman sekarang, drama di depan pagar rumah Eli Cilanda itu lebih cepat tersebar daripada undangan rapat. Tapi ternyata, ceritanya belum selesai. Mbak Asih, yang sepertinya sudah mengklik, baca selengkapnya. Melanjutkan laporannya. Terus, Non mereka sekarang pindah. Pindah ke apartemen Ranti di Kuningan. Tanyaku datar. Mbak Asih menggeleng cepat. Bukan, Non. Itu dia masalahnya. Kata Empok Minah. Apartemennya juga sudah dijual. Entah buat bayar utang apa. Saya kurang dengar. Mereka bertiga sekarang, Non. Dia sengaja menggantung kalimatnya. Den Bagas, Nyonya Besar, sama Non Ranti, katanya tinggal di kontrakan petak. Non. Di Manggarai. Aku terdiam sejenak. Manggarai. Dari rumah mewah Cilandak, lengkap dengan kolam renang, ke kontrakan petak di Manggarai. Itu sebuah lompatan yang lumayan jauh. Mbak Asih menambahkan. Itu loh. Non, kontrakan yang sempit, yang kalau mau masak, dapurnya di depan kamar mandi, yang kalau hujan sedikit saja, airnya suka masuk. Aku meletakkan pisauku. Aku membayangkan Ibu Ratna, yang dulu mengeluh rumahku ini, panas, auranya. Kini harus duduk di depan kayu yang panasnya sungguhan karena atap seng. Aku membayangkan Ranti, si wanita karir yang menghinaku, kusam. Kini mungkin sedang adu mulut dengan Ibu Ratna, berebut kipas angin kecil di ruangan 3x3 meter. Aku membayangkan Mas Bagas, pria yang gajinya jadi rebutan itu, kini tidak punya gaji sama sekali, dan harus mendengarkan omelan dua wanita itu setiap hari. Takdir itu memang kadang-kadang humorisnya di luar nalar. Aku tidak tertawa terbahak-bahak. Aku juga tidak merasa kasihan. Aku hanya merasa lega. Aku mengambil piring berisi potongan apelku. Ku bawa ke teras belakang. Aku duduk di kursi rotan, menghadap kolam renang yang airnya kini jernih dan tenang. Aku mencelupkan kakiku ke air yang sejuk. Surga palsu, di Cilanda ini, akhirnya benar-benar menjadi surgaku. Sendirian. Dan aku tidak pernah merasa sebahagia dan sedamai ini.